Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam dan bahagia. Mohon izin Bapak Ibu untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan kegiatan diseminasi pada hari ini yaitu Kamis 6 Juni 2024. Adapun untuk kegiatan kita nanti adalah satu pembukaan, kemudian yang kedua adalah penyampaian materi, yang ketiga refleksi dan tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Maaf Kak Diki masih monggo, marilah kita kegiatan hari ini kita mulai dengan doa bersama terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin, saya mohon izin. Baju dan dasi dari Afrika, ambil kuali di dalam gua. Sebelum presentasi ini dibuka, mari awali dengan berdoa. Monggo Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan diseminasi ini berjalan lancar. Berdoa sesuai dengan agama kita. Doa silakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan dengan penyampaian materi. Ya, penyampaian materi pada hari ini akan saya mulai dengan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ini disampaikan oleh saya sendiri, Nur Giandari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, saya ada pertanyaan pemantik. Nanti silakan Bapak Ibu guru menjawab. Jawabannya singkat saja, setuju atau tidak setuju. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan murid. Monggo Bapak Ibu yang bisa menjawab, silahkan open mic. Monggo. Ya Mbak, pertanyaan pemantik pertama, dapat mendisiplinkan anak. Tidak bisa Mbak, karena malah anaknya jadi takut sama saya Mbak. Iya, monggo yang lain, ada jawaban yang lain mungkin? Ya, silakan. Ibu Betty sudah, kemudian Ibu Saiti, monggo Bu. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya Ibu. Kalau menurut saya sih, kalau hukuman itu tidak setuju untuk memberikan hukuman karena belum tentu anak itu nanti akan disiplin. Bisa jadi nanti nggak mau sekolah, Bu. Oke, sudah cukup, Bu Sakti? Halo, Bu Sakti. Oke, ya cukup, Bu. Ya, oke. Ke pertanyaan yang kedua, nggih. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo silakan dijawab setuju atau tidak setuju. Monggo Pak Ferry. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu Nurgi. Izin menjawab, kalau saya itu setuju seperti itu, karena dengan adanya hukuman tersebut anak itu mau untuk membaca maupun membersihkan sekolah seperti itu, walaupun itu hanya sementara menurut saya, tapi setidaknya dia itu pernah bersih-bersih, pernah belajar membaca di perpustakaan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Ferry. Oke, jawaban monggo bebas. Nanti kita akan menemukan jawaban yang sejatinya setelah kita mengikuti diseminasi ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo, Bapak Ibu, adakah yang ingin menjawab? Setuju atau tidak setuju? Oke, monggo Pak Joko Karyadi. Terima kasih Ibu Nur Giandari selaku pemateri hari ini. Izin menjawab, menurut saya dengan pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, saya setuju. Karena yang namanya anak-anak itu bahkan orang dewasa, ketika apapun yang dilakukan itu baik, kita berikan penghargaan itu akan menjadikan motivasi seseorang atau anak itu lebih baik lagi. Sehingga penghargaan itu penting.
dalam bentuk apapun penghargaan itu penting sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi saya setuju. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Berikan aplaus untuk Bapak Ibu, untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan nggih Bapak Ibu. Kemudian saya ini akan lanjutkan ke slide yang pertama. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti dari budaya positif ini adalah yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mohon izin untuk mengupas satu persatu. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru? Ini loh Bu, Bapak, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu semuanya pasti masih ingat dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, bolehkah kita sedikit menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila? Halo Bapak Ibu? Ya, Mbak. Oke, kita nyanyikan bersama ya, kersane sedikit memberi motivasi kepada kita. Monggo 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkarakter. Oke, plus untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Demikian profil pelajar Pancasila adalah impian kita untuk mewujudkan peserta didik kita ya Bapak Ibu. Di situ ada beberapa dimensi. Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif itu apa ya? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, sini disiplin positif. Nah, kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar. Nah, apa itu? Seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu, semua yang akan kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang, dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan power. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Mari kita pas satu persatu. Yang pertama tadi adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Nah, kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita.
didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Untuk berikutnya, kebebasan. Nah, manusia ini memiliki kebutuhan untuk kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah 5 ini adalah kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, kita sebagai manusia itu kita punya motivasi dalam melakukan perilaku kita. Motivasi itu bersumber dari motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Nah, motivasi eksternal dasar dari luar itu tujuan kita biasanya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Saya lanjutkan. Ya, ini adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian ini juga bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Untuk konsekuensi itu sebenarnya terencana dan disepakati sesuai peraturan, tetapi membuat murid kita tetap tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, monggo kita baca bersama-sama di sini. Untuk Bu Sakti bisa membacakan nomor 1, Bu Sakti. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Atau Bapak Ibu guru yang siap, monggo membacakan nomor 1. Oke, terima kasih Bu waktunya yang diberikan. Bu, monggo. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Masuk hukuman. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah masuk ke hukuman. Kemudian untuk yang nomor 2, silakan Ibu Betty bisa membantu membaca. Terima kasih Bu Nurki. Saya langsung membaca nggih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman. Ya. Monggo untuk yang nomor 3 Pak Priyo Adi dibacakan, tolong dibantu Pak. Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Nomor 3 yaitu murid di mana untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman, Bu. Ya, terima kasih Pak Priyo. Untuk yang berikutnya silakan Pak Joko Karyadi membantu membacakan. Terima kasih Bu Nurgi. Untuk nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini termasuk konsekuensi karena bentuk suatu tanggung jawab dari apa yang sudah dilakukan, dari kesalahan, kemudian bentuk tanggung jawab itu ada. Jadi maksudnya konsekuensi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Kemudian berikutnya bisa membantu saya Pak Ferry Yusufah. Siap, Bu Nurgi, terima kasih nggih. Saya tadi nomor berapa nggih? Ya, yang memberikan Nomor 5. Membersihkan ya, nomor 5. Oh iya. Murid membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi, Bu, karena kalau menurut saya itu tanggung jawabnya seperti itu. Yang menjatuhkan siapa berarti tanggung jawabnya yang menjatuhkan, seperti itu kalau saya. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Ferry. Untuk yang berikutnya saya sendiri yang membaca nggih. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam.
Ini adalah hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu adalah masuknya konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, dari yang dipaparkan di share screenan saya ini, Bapak Ibu setuju ya dengan jawaban yang ada di situ? Ora tak kira. Setuju, Bu. Setuju. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Iki padha aku berarti dhewe. Ya, akan saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Padha niki. Nah, marilah setelah tadi kita menjawab, kita harus tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, kemudian termasuk paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, ini untuk yang konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke. Aman-aman. Nah, sebelum memasuki ke apa itu restitusi, adakah Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan unek-uneknya terkait dengan pengalaman mendapat hukuman di waktu sekolah dahulu mungkin? Ini ngomongin lagi. Kenapa hukuman itu tidak boleh? Mungkin ada contoh dari Bapak Ibu guru yang pernah mengalami hukuman di masa sekolah dulu. Silahkan bisa bercerita di sini. Oke, silahkan Ibu Sayeti. Terima kasih Bu atas waktu yang diberikan pada saya. Saya dulu itu waktu SMP Bu, itu Ya. ingat sekali saya pernah dihukum guru saya ya, nggak saya saja, satu kelas. Itu dihukum guru agama Islam untuk membaca Bisa nyawang jenengan. Al-Fatihah beserta artinya. Beserta artinya akhirnya sampai sekarang pun ternyata membekas Bu. Dan Al-Fatihah beserta artinya itu saya hafal sekali. Nah, terus yang kedua, di waktu kelas 2 SMP itu guru bahasa Inggris saya itu ada teman saya yang celelean. Celelean itu apa ya bahasa ya? Ya, pokoknya nggak disiplin gitu ya. Itu teman saya tuh waktu bahasa Inggris itu nggak mendengarkan miss-nya. Akhirnya bukunya tuh sampluk Bu. Bukunya tebel itu yang buku Gladek itu disamplukkan. Lah lagi Akhirnya ngomong karo Mbak namanya Hes. Dadang Ngomong Mas, ingat serius sekali malah saya itu. dipanggil lagi bi. Sampai detik itu Kayak akhirnya rukal saya tuh nek waktunya bahasa Inggris harus tahu artinya buka kamus Bu. Akhirnya apa ya, sedikit-sedikit belajar sama teman saya karena saya takut harus bisa bahasa Inggris. Akhirnya belajar sama teman saya, ngobrol dengan bahasa Inggris. Raketengku bahasa Inggrisnya ngalor ngidul gitu karena bukan mother tongue ya. Jadi ya itu sampai membekas kalau menurut saya seperti itu. Oke, sudah cukup Bu Sayekti? Cukup Ibu. Aplaus untuk Bu Sayekti. Sampai menangis itu berceritanya Mbak. Iya, iya. Dari apa yang diceritakan Bu Sayekti tadi, itu menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Tadi disuruh membaca Al-Fatihah dan artinya, kemudian disuruh menghafalkan bahasa Inggris sampai hafal gitu. Itu menurut Bapak Ibu guru apakah itu hukuman ataukah itu konsekuensi? Monggo Pak Ferry duluan, monggo Pak. Oh, kula riyen ta mboten Pak Joko riyen wow. Joko Kita wong kita wong nglumpati kula soalé. Nggih nyuwun sewu monggo Pak Joko nggih saged, Pak Ferry nggih saged. Nggih, izin menjawab. Nanti kalau kurang tepat mohon dibenarkan nggih Bu Nurgi kalih Bapak Ibu semuanya. Kalau mendengar dan menyaksikan yang disampaikan Bu Sayekti tadi, menurut saya itu konsekuensi. Dalam artian kan diberikan tanggung jawab untuk
menghafalkan ataupun dalam bentuk tadi kan dari apa kesalahan beliau itu punya tanggung jawab untuk menindaklanjuti dari apa yang telah dilakukan. Kalau hukuman itu kan menurut saya lebih cenderung ke apa istilahnya tadi Bu Nurki menyampaikan hukuman fisik yang pada akhirnya kan tidak ada efek dari apa kesalahan yang terjadi. Mungkin membuat sakit hati dan sebagainya, tapi dari konteks kesalahan itu tidak ada perubahan. Kalau menurut saya di Bu Saiki tadi kan ada konsekuensi dampak baiknya setelah Bu Saiki ini diberikan tugas dan sebagainya kan lebih hafal Al-Fatihah dan selanjutnya seperti itu. Itu menurut saya kalau kurang tepat mohon diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko, jawabannya luar biasa, sudah betul, sudah benar sekali, Bu Sayekti oke, Pak Joko oke, dan teman-teman juga oke semuanya. Saya lanjutkan Bapak Ibu, kita memasuki ke apa itu restitusi. Kalau tadi sudah kita bicarakan hukuman, kemudian konsekuensi, kita masuk ke restitusi. Jadi begini Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kita ke contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini saya siapkan sebuah kasus. Kasusnya saya bacakan, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau ada siswa seperti ini jika kita di posisi sebagai penghukum, kita memberi hukuman hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini jika ada di posisi pembuat merasa salah, maka berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, kalau sebagai teman, ini contohnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu. Sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan seperti ini lagi. Nah, berikutnya, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kemudian di posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, inilah sedikit contoh Bapak Ibu dari kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kita masuk ke materi budaya positif yang berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini. Mengapa toh kita memakai peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, yang ada di kolom sebelah kiri ini adalah peraturan, kemudian yang ada di kolom warna kuning ini adalah keyakinan kelas. Kita kasih contoh yang atas sendiri, saya yang baca. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas. Tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, ini adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, inilah contoh bedanya peraturan dan keyakinan kelas.
Nah, bagaimana Bapak Ibu kita dalam pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru, kita yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, tinjau ulang keyakinan sekolah, kelas secara bersama-sama. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warga murid. Ini setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas silahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk juga guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah selanjutnya dilekatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Nah, ini contoh keyakinan kelas di kelas 1. Ini misalnya di sini, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian di sebelah sini adalah contoh keyakinan di kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan yang terakhir ini contohnya adalah senantiasa membantu. Oke, Bapak Ibu, yang ingin sedikit saya tanyakan, apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas ini di sekolah masing-masing ya? Ada di saya DN 2, ada Pak Riyadi, DN 3, monggo Pak Ferry. Oh nggih, Bu Nurgi. Cuma mau bersharing aja. Kemarin saya itu mencoba-coba untuk membuat kesepakatan kelas karena kan karo kelas 5 kan baru kurikulum merdeka tahun ini. Jadi saya mencoba-coba iseng lah, kelihatannya bagus seperti itu. Nah, kemarin saya buat dengan langkah-langkah yang sesuai dengan yang di PMM juga. Wah, setelah saya lakukan itu kelihatannya kok bagus gitu, dan ketika itu diaplikasikan di siswa, itu siswa saya menjadi sebagian besar tindakannya sesuai lah dengan kesepakatan yang ada seperti itu. Memang tidak semuanya itu berjalan dengan baik, namun sebagian besar sudah menunjukkan progres yang positif seperti itu. Terima kasih Bu, itu hanya sharing ya Ibu. Terima kasih Pak Ferry atas sharingnya. Saya yakin juga Bapak Ibu guru sudah belajar banyak di PMM dan belajar dimanapun. Silahkan dilanjutkan, nanti kita bersama-sama untuk melanjutkan apa yang sudah menjadi tugas kita sebagai seorang guru. Saya lanjutkan nggih Bapak Ibu. Ke segitiga restitusi. Apa toh itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung
jawab. Di sini komponen dari segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian juga menanyakan keyakinan. Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan buat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini ketika kita menstabilkan identitas, kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan seperti contoh yang ada di sini. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian di sini juga ada validasi tindakan yang salah. Berdasar prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, contohnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Dan di sini adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi materi budaya kognitif yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebelum ditutup saya ada pantun penutup. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi ini yang memberi arti. Cakep. Ya Bapak Ibu, setelah presentasi sudah selesai, saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan refleksi dan juga tanya jawab. Monggo Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan refleksinya, yang ingin bertanya, nanti kita bahas bersama di sini. Monggo Bapak Ibu silahkan Raisen. Monggo Pak Joko Karyadi. Terima kasih Ibu Nurgiandari selaku pemateri hari ini yang luar biasa. Luar biasa untuk tampilannya pada kesempatan hari ini, dan izin menyampaikan refleksi yang sudah istilahnya pemahaman saya. Yang saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan disiplin positif ini merupakan hal yang sangat baik dan perlu ditindakkan di pendidikan, terutama saya selaku pendidik. Dan yang belum dapat kami maksimalkan Bu Nurgini terkait dengan tindak lanjut restitusi. Karena ketika restitusi itu diterapkan itu bagus sekali. Tapi kadang kenyataannya, mohon maaf ya, curhat sedikit. Kadang ketika anak itu melakukan kesalahan, kadang saya itu nggak langsung memberikan wah kamu salah, enggak. Itu nggak ada restitusinya. Ini gimana ya? Jadi kadang itu apakah keegoisan guru sendiri atau memang belum paham restitusi. Jadi kata di Bu Nur menyampaikan tentang segitiga restitusi itu menurut saya juga sangat baik kalau diterapkan. Jadi tidak langsung istilahnya mendas. Jadi anak itu salah itu enggak, tapi diberikan peluang untuk istilahnya kenapa kok bisa melakukan itu. Kemudian anak itu menimbulkan solusi sendiri. Jadi menurut saya itu bagus sekali. Dan sedikit Bu Nurgi yang saya masih kebingungan ini terkait dengan antara apakah ada perbedaan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, ini saya mohon petunjuk. Jadi apakah ada perbedaan atau memang itu, karena kok bahasanya itu keyakinan dan kesepakatan itu memang artinya berbeda atau sama. Satu. Yang kedua, kalau keyakinan kelas itu diterapkan di kelas itu ada jangka waktunya tidak? Apakah dalam satu semester itu full atau dalam 1 tahun bahkan, atau mungkin bisa dirubah setiap saat? Terima kasih Bu Nurgi, mohon maaf. Terima kasih Pak Joko yang sudah menyampaikan refleksi, dan juga ada 2 pertanyaan tadi ya Pak Joko ya. Untuk pertanyaan pertama tadi adalah apa perbedaan dari kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kemudian yang kedua tadi? Yang kedua, untuk pembuatan keyakinan kelas
di kelas masing-masing itu apakah ada jangka waktu yang ditentukan, dalam artian apakah harus 1 semester, apakah apa istilahnya dirubah setiap saat bisa atau seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Pak Joko, saya berusaha menjawab. Jadi kalau menurut saya kesepakatan kelas itu adalah prosesnya. Jadi proses menampung pendapat dari semua warga kelas tentang peraturan yang akan kita laksanakan bersama. Nah, kemudian setelah ada kesepakatan, itu akan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Jadi, yang kita pasang, yang sudah kita sepakati bersama dari pendapat-pendapat warga kelas itu nanti yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Begitu. Jadi menurut saya kesepakatan kelas itu adalah prosesnya, jadi nanti keyakinan kelas adalah hasil dari proses kesepakatan kelas. Kemudian untuk jangkanya, karena memang kita itu dengan anak itu kita berkolaborasi, maka ini juga harus kita kolaborasikan, kita parenke lah dengan anak. Ini enaknya bagaimana? Ataukah kita buat setahun sekali? Ataukah mau diperbarui setiap hari? Karena kan bisa saja keyakinan kelas itu kita perbarui setiap hari kalau memang diperlukan. Jadi kita di setiap pembelajaran kita tidak ada salahnya setiap hari kita menyampaikan apakah keyakinan kelas yang ada di kelas ini mau ada yang dirubah atau mau dilanjutkan dan sebagainya. Seperti itu Pak Joko, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan dari jawaban saya, monggo. Monggo Bu Betty. Saya setuju dengan Bu Nurgi bahwa kesepakatan merupakan prosesnya, sedangkan keyakinan sudah disepakati bersama, diyakinkan bersama, akhirnya dijedok bersama guru dan murid menjadi keyakinan kelas yang bisa dipajang di dalam kelas. Seperti itu Bu Nurgi. Terima kasih Bu Betty. Bagaimana Pak Joko, apakah sudah puas dengan jawaban saya dan dari Bu Betty yang sudah terpuaskan? Bu Nurgi, menurut saya sudah puas, sudah puas bukan puas. Sudah puas atas jawabannya dan terima kasih Bu Betty. Intinya kembali ke murid nggih, karena kan ini memang dari murid juga untuk murid juga, begitu nggih Bu Nurgi? Nggih, begitu. Sudah puas nggih Pak Joko? Kalau sudah puas saya bisa Bapak Ibu guru yang lain monggo jika ingin menyampaikan. Monggo Bu Betty. Izin bertanya Bu Nurgi, kalau Pak Joko tadi kan membahas tentang keyakinan kelas. Kalau saya ingin bertanya mengenai posisi kontrol yang ada pada guru yang sudah dijelaskan oleh Bu Nurgi tadi kan ada 5, penghukum, pembuat masalah bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau boleh izin bertanya, dari posisi 5 kontrol tadi, manakah posisi kontrol yang terbaik yang bisa diterapkan oleh guru atau pendidik yang diterapkan di sekolah masing-masing, Bu Nurgi? Dengan pertanyaan saya, terima kasih. Bu Betty, terima kasih pertanyaannya. Tadi Bu Betty menyampaikan bahwa memang tadi saya menjelaskan ada 5 posisi kontrol guru. Menurut saya yang terbaik adalah sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena guru itu tidak serta-merta mengatur siswanya. Jadi perilaku siswanya itu tidak diatur oleh guru, tetapi tugas kita adalah membimbing, kemudian mendorong siswa untuk menemukan motivasi internal dari dalam dirinya, sehingga anak itu mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian juga menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Dengan begitu tentunya anak itu akan timbul kesadaran dari dalam dirinya sendiri, tidak ada paksaan dari guru atau dari manapun. Itu Bu Betty. Monggo jika ada yang ingin menambahkan. Itu Bu Betty, sudah puaskah dengan jawaban saya? Sudah puas Bu, terima kasih atas jawabannya. Berarti nanti saya
berusaha untuk menerapkan kontrol diri saya nanti sebagai manajer di sekolah. Terima kasih Bu Nurgi. Oke, sami-sami. Oke, Bapak Ibu, saya masih ada waktu ya sekitar 3 menit. Monggo Bapak Ibu jika ingin menyampaikan refleksi atau juga mungkin tanya jawab yang lain atau sharing-sharing yang lain terkait dengan budaya positif, saya beri waktu. Monggo silakan. Masih adakah? Oh ya, silakan Bu Betty. Izin sharing ya Mbak. Jen, monggo Bu. Ada beberapa pengalaman yang mungkin kok sudah kita antisipasi kok masih saja terjadi. Mungkin beberapa teman punya pengalaman bisa membantu. Ceritanya seperti ini. Di sebuah sekolah itu ada anak yang mohon maaf memiliki perilaku yang kurang baik. Dalam arti mohon maaf saya jelaskan suka mencuri gitulah bahasanya, mungkin kleptomania, klepto atau suka mencuri. Nah itu kita sudah berusaha bersama dengan sekolah, bersama Bapak Ibu guru sudah mengantisipasi, bekerja sama dengan polisi, sudah bekerja sama, maksudnya kita sudah berusaha untuk melakukan mungkin segitiga restitusi. Cuman kenyataannya kok belum ada perubahan. Ini sharing ya melalui Bapak Ibu guru yang lain bisa membantu. Lah itu solusinya bagaimana nggih? Yes, sampun Bu Betty. Sampun, matur Yes, suwun. Bapak Ibu guru tadi sudah mendengarkan apa yang menjadi masalah dari Bu Betty. Monggo Bapak Ibu guru memberikan sedikit sharing-sharingnya, pengalamannya mungkin di sekolah Bapak Ibu guru di SDN 3 Urut Sewu, di SDN 2 di Ngenden, di Tande. Monggo Bapak Ibu silakan, saya beri waktu. Pak Ferry, monggo. Oh nggih, terima kasih Bu Nurgi. Saya akan menanggapi nggih keluh kesah dari Bu Betty nggih. Tapi ini jangan dijadikan patokan bahwa pendapat saya ini betul ngoten nggih Bu. Ini hanya sharing saja. Kalau menurut saya, kalau jenengan tadi sudah melakukan segitiga restitusi dan itu sudah sesuai dengan apa yang di alurnya sudah sesuai gitu, berarti jenengan juga perlu koordinasi Bu. Jadi koordinasi itu koordinasi membentuk sistem yang positif bersama orang tua, kemudian lingkungan dan teman-temannya juga seperti itu. Mungkin kalau menurut saya tadi hanya baru restitusinya saja seperti itu, tapi untuk membentuk iklim yang positif kurang melibatkan banyak pihak seperti itu. Karena kadang itu siswa itu sadarnya itu dengan kata-kata temannya seperti itu. Kadang dibilangin gurunya itu nggak dengerin, bilangin orang tuanya nggak dengerin. Tapi kalau misalkan dengan temannya itu bisa saling memahami seperti itu. Jadi mungkin hemat saya seperti itu, jenengan harus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak agar sifat yang negatif yang ingin dihilangkan itu dapat hilang seperti itu. Itu jawaban dari saya Bu Nurgi, semoga dapat membantu Bu Betty. Monggo teman-teman yang mau mengemukakan jawabannya atau membantu keluh kesah Bu Betty ini kelihatannya sangat terlihat sangat sedih seperti itu. Monggo Pak Joko, kelihatannya ini Pak Joko biasanya pun pemikirannya sangat hebat nih. Kelihatan itu juga raise hand Pak tadi. Nggih, monggo Pak Joko dipun lajengaken. Masih Open off mic-nya. mic Pak Joko. Pak Joko sampai lupa open mic. Waduh. Karena saya terpanah dengan bahasanya Pak Ferry yang luar biasa nggih. Terima kasih. Kalau menurut saya yang disampaikan Bu Betty ini tadi sudah komplit nggih, sudah lengkap ya, dengan adanya permasalahan, kemudian sudah ada tindakan segitiga restitusi, kemudian kalau tidak salah juga sudah melaporkan ke kepolisian dan sebagainya, itu sudah baik. Tapi mungkin hanya sharing nggih, artinya ketika anak itu melakukan tindakan yang mungkin tidak tepat, kita cari penyebabnya dulu mungkin ya.
Jadi kan ibarat kata itu tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Artinya ketika anak itu mencuri, apa penyebabnya? Apakah karena faktor maaf keluarga atau faktor sebagainya atau memang itu kebiasaan anak? Nah, di situ kita bisa mencari dulu. Ketika sudah mencari, mungkin nanti akan menemukan cara untuk memberikan solusi. Walaupun tetap kita akan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang betul disampaikan oleh Bapak Ferry tadi, yang pada dasarnya kolaborasi itu sangat penting dan untuk membentuk karakter anak itu kan memang kita sebagai pendidik itu kan tidak hanya bisa sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mengaitkan dari beberapa apa istilahnya tri pendidikan ya, dalam artian ya lingkungan, ya keluarga itu kan kita pentingkan di situ. Makanya menurut saya setuju dengan disampaikan Pak Ferry, tetap ada kolaborasi dari beberapa pihak, tetapi kita juga perlu mencari penyebab kenapa anak itu sering melakukan itu. Sehingga ketika sudah menemukan alasannya atau penyebabnya, mungkin kita akan lebih mudah untuk menangani itu. Walaupun saya yakin itu bukan hal yang mudah. Karena mungkin kalau saya sendiri pun praktek juga belum tentu bisa. Tapi Bu Menawi bahasa saya ini nanti bisa jadikan sharing juga, terutama pada saya ketika ada masalah tetap ada penyebab dulu yang kita cari, tidak langsung apa ya istilah itu menyalahkan anak, tetapi mencari penyebab dulu, baru nanti kita cari informasi-informasi. Begitu saja Bu Nurki, mohon maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan, begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Ferry, Pak Joko Karyadi yang sudah menyampaikan pengalaman-pengalamannya. Kita beri aplaus untuk Pak Joko, Pak Ferry, Bu Betty, dan semua yang ada di sini. Oke, Bapak Ibu, masih adakah yang ingin mengeluarkan unek-uneknya? Barangkali di sini kita juga bisa sharing-sharing. Kebetulan di sini ada Bapak Ibu guru dari berbagai SD sekecamatan Ampel. Alhamdulillah, Pak guru-guru yang hebat. Monggo, silahkan yang masih ingin menyampaikan unek-uneknya. Sudah tidak ada? Kelihatannya udah puas semua ini. Kalau memang sudah terpuaskan semuanya, akan saya akhiri presentasi ini. Tetapi sebelumnya saya ingin sedikit memberikan penguatan terkait dengan materi hari ini, yaitu tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini tadi sangat banyak sekali ya yang harus kita pelajari. Jadi monggo Bapak Ibu guru dan saya sendiri, jadi inti budaya positif ini adalah ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Seandainya ini benar-benar kita laksanakan, saya yakin pendidikan Indonesia ini akan maju, anak-anak juga akan belajar dengan senang hati, dengan bahagia. Semoga kita sebagai pendidik mampu membawa anak-anak hebat kita ke arah yang lebih baik agar Indonesia semakin maju di dunia pendidikan. Amin. Bapak Ibu, itu tadi sedikit presentasi dari saya. Mohon maaf sekali jika ada salah kata, ada salah dalam menyampaikan materi. Terima kasih sudah hadir. Ada Ibu Sayekti Ningsih dari SDN 2 SDN 2 Ampel. Tepuk tangan untuk Bu Sayekti. Ada Pak Joko Karyadi dari SDN 3 Urut Sewu. Kemudian ada Pak Ferry Yusuf Hindrawan juga dari SDN Ampel. Ada Ibu Betty Bilia, ada Pak Adi Siva, ada Bu Trini. Ya, ini adalah beliau adalah pakarnya ini sebenarnya, Ibu Trini dari SDN Tanduk. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua sudah hadir di ruang rapat ini. Terima kasih, semoga nanti kita dapat mengaplikasikannya dalam mendidik anak-anak kita. Marilah Bapak Ibu kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Jika ingin melanjutkan aktivitas, monggo silahkan. Nanti lain waktu kita lanjutkan untuk berdiskusi, untuk sharing-sharing kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live ya Bu. Terima kasih Ibu. Nggih, Pak. Halo Mbak Zaura. Ya, Mbak Zaura tahu tidak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Ya Bu, saya mungkin karena tidak memakai topi saat upacara bendera tadi Bu. Ya, baik Mbak Zaura. Memang ya manusia itu bisa saja melakukan kesalahan, tetapi kita harus punya komitmen untuk tidak mengulanginya. Nah, sekarang tolong jelaskan kepada Bu Guru alasannya kenapa Mbak Zaura itu tidak memakai topi hari ini. Kemarin topi saya cuci dan saya jemur di halaman, dan lalu saya tidak mengangkat jemuran. Nah, saya lupa membawa topinya ke sekolah. Baiklah, bisa Bu Guru terima alasan Mbak Zaura. Sekarang coba Mbak Zaura, apakah ingat keyakinan yang ada di kelas kita? Masih Bu. Ya, berarti apakah sikap Mbak Zaura pagi hari ini itu sudah sesuai dengan keyakinan kita? Belum Bu. Belum. Jika belum, pada sikap apa yang Mbak Zaura belum sesuai dengan keyakinan kelas kita? Disiplin Bu. Ya, betul Mbak Zaura. Maka untuk itu, setelah kamu hari ini tidak memakai topi, maka sikap apa yang kamu tawarkan untuk Bu Guru untuk memperbaiki sikapmu ini? Yang pertama, saya minta maaf karena tadi saya tidak memakai topi saat upacara bendera. Yang kedua, saya akan berjanji akan memakai topi saat upacara bendera besok Bu. Ya, hebat sekali Mbak Zaura. Bu Guru beri apresiasi yang luar biasa untuk Mbak Zaura. Dan taatilah apa yang Mbak Zaura ucapkan tadi, sehingga ketika kita upacara kita memakai atribut yang sudah lengkap. Baiklah Mbak Zaura, silakan Mbak Zaura bisa kembali ke kelas lagi. Terima kasih.